kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Kita menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Perkenalkan, saya Siti Nuraisa Mansur, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 4 Sindue Tobata. Perkenalkan, saya Sri Mulyani SPDGR, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Sindue Tobata. Perkenalkan, saya Indah Puspitasari SPMPD, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Sindue. Oke, baik, pada kesempatan ini kami akan melakukan praktek coaching alur tirta dalam tugas demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum Ibu Indah, Ibu Lisa. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik-baik. Sepertinya lagi serius ini. Apakah saya tidak mengganggu di sini? Kami menunggu ini Alhamdulillah ya, lagi sehat semua. Iya, hari ini Ibu Indah dan Ibu Aisyah akan melakukan praktek coaching ya. Nah, di sini Ibu Indah sebagai coach, oke, dan Ibu Aisyah sebagai coachee ya, oke. Oke, Ibu Indah sebagai coach, apa saja yang sudah Ibu Indah persiapkan untuk menjadi coach nantinya? Alhamdulillah, dalam program untuk melakukan coaching ini saya sudah melakukan ada rencana menggunakan alur tirta dan melaksanakan nanti itu tujuannya identifikasi, kemudian rencana, tanggung jawab dan aksinya. Oke, yang sudah saya. Oke, saya yakin Ibu Indah sudah mempersiapkan dengan matang menjadi seorang coach. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa sebagai seorang coach, jangan lupa kita harus memperhatikan rambu-rambunya atau kompetensi intinya, yaitu bagaimana presence atau kehadiran penuh ya. Jadi Ibu Indah betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan oleh coachingnya nanti. Kemudian mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan yang terakhir jangan lupa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja. Apakah Ibu Indah dengan Ibu Aisyah ada yang mau ditanyakan? Saya pikir sudah jelas. Oh iya, baik. Kalau begitu saya tinggal. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang ibu-ibu lakukan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Ibu Aisyah. Boleh saya duduk? Ya, silakan Ya. duduk. Baik Bu Indah, ini saya ingin meminta waktunya sebentar. Apakah Ibu Indah ada waktu? Ya, ada sih. Karena saya nanti masuk pelajaran nanti selesai istirahat, Bu. Oh iya, kebetulan Bu, ini saya ingin menceritakan permasalahan saya tentang ini. Ada siswa saya yang sudah 2 bulan ini tidak masuk. Namanya Ani, Ibu tahu kan? Oh Siswa iya. kita namanya Ani. Iya, itu. Jadi saya ingin sharing sama Ibu, mungkin ada saran atau solusi dari masalah saya ini. Terima kasih Ibu. Ibu sudah datang kepada saya untuk menceritakan apa masalahnya Ibu tentang si Ani itu. Jadi mungkin bagaimana masalahnya si Ani itu dalam kelas? Ya, ini Bu, kalau untuk di kelas Ani bagus. Cuman karena 2 bulan tidak hadir, jadi dia ketinggalan pelajaran. Nah, itu yang bikin saya khawatir Ibu. Khawatir dia tidak akan naik kelas karena ketertinggalan pelajarannya itu.
Jadi selama ini apa yang Ibu Aisyah lakukan pada si Ani itu? Nah, selama 2 bulan ini saya sudah berkunjung ke rumah orang tuanya. Nah, itu hambatan saya ketika saya berkunjung, orang tuanya tidak ada di rumah karena ketika orang tuanya bekerja, Ani di rumah jaga adiknya. Jadi saya tidak pernah bertemu dengan orang tuanya. Nah, itu dia alasannya Ani tidak ke sekolah karena jaga adiknya, karena orang tuanya pergi berdagang di luar. Kalau mau tahu, Ibu Aisyah carikan solusi untuk si Ani itu bagaimana? Eh, Kalau menurut saya, Ibu, ini kan Ani tidak ke sekolah karena alasannya jaga adik. Nah, bagaimana kalau Ani tetap ke sekolah, masuk ke sekolah setiap hari, tapi dengan membawa dagangan orang tuanya. Jadi kita bisa fasilitasi begitu, bisa dititipkan di kantin sekolah. Nah, itu kan bisa untuk bantu-bantu orang tuanya kan, karena orang tuanya pagi pergi jualan gitu. Nanti kalau misalnya siang orang tuanya mau jualan lagi ya kan, nah ini kan sudah pulang dari sekolah. Nah, untuk adiknya menurut saya bisa ya dititipkan sama saudaranya mungkin. Kalau memang orang tuanya tidak mengizinkan Ani ke sekolah bawa jualan. Seperti itu sih solusi sementara dari saya, Ibu. Eh, Kalau mau dengar-dengar, memang solusinya itu bagus sekali Ibu, untuk menitipkan jualannya ibunya di kantin, sehingga ibunya tidak menjual keluar lagi. Yang jaga adiknya bisa jadi keluarganya atau tantenya atau mungkin mamanya sendiri yang bisa jaga adiknya. Iya. Jadi si Ani itu bisa tiap hari ke sekolah. Betul sekali, Ibu, karena ini kan penting sekali kan untuk anak-anak didik kita, perlu sekolah. Nah, orang tuanya juga harus paham untuk itu. Jadi ya hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu itu memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Cuman karena itu kendalanya saya tidak ketemu sama orang tuanya. Jadi mungkin bisa ya Ibu bantu juga saya begitu, sampaikan ke kepala sekolah. Untuk ini bisa difasilitasi pertemuan kami, kepala sekolah, saya, Ani sama orang tuanya begitu di sekolah. Ya, boleh sekali Bu. Tapi sebelum ini lanjut, tadi saya dengar si Ani itu sudah 2 bulan tidak sekolah. Iya. Apakah tidak ketinggalan pelajaran? Iya, ketinggalan sekali, Ibu. Justru itu saya butuh bantuan Ibu juga. Nanti saya kan guru baru di sini, saya belum terlalu dekat, akrab begitu dengan guru-guru senior. Mungkin Ibu bisa bantu saya untuk memberikan pemahaman ke rekan-rekan guru senior itu supaya bisa memberikan tugas ke Ani untuk mengajar ketertinggalannya itu, supaya dia bisa naik kelas. Karena Ibu tahu juga kan Ani itu anaknya baik, sebelumnya dia punya prestasi juga kan, cuman karena baru sekarang ini seperti ini dia 2 bulan tidak masuk sekolah. Ya, oke. Mungkin Ibu Aisyah ada rencana lain terhadap si Ani itu? Ya, itu dari saya itu sih Bu, dulu kita berikan tugas untuk Ani supaya bisa mengajar ketertinggalan. Jadi menurut Ibu Aisyah, pertemuan kita kali ini mungkin yang Ibu Aisyah bisa berpikir apa solusi yang Ibu dapatkan pada pertemuan kita kali ini, pada coaching kita kali ini. Ya, yang dapat saya simpulkan sekarang saya lebih bisa terbuka ya apa yang harus saya lakukan. Ya, otomatis yang pertama itu saya harus berkomunikasi ya, membangun komunikasi yang baik dengan orang tuanya Ani dulu, supaya beliau juga paham tanpa tersinggung kan, supaya bisa mengizinkan anaknya pergi ke sekolah, masuk sekolah setiap pelajaran setiap hari ya di jam sekolah. Nah, itu menurut saya ya saya harus lebih banyak komunikasi dulu dengan orang tua mereka dan juga rekan-rekan guru yang lain supaya bisa membijaksanai Ani ini gitu.
Kebetulan kan Ibu Aisyah adalah guru baru di sini, jadi Ibu Aisyah harus beradaptasi juga dengan teman-teman di sekolah sambil berkolaborasi, karena walaupun begitu, karena Ibu Aisyah punya perwalian, si Ani tadi. Kalau dengar-dengar memang si Ani itu anaknya cerdas ya. Iya. Rugi sekali kalau si Ani itu tidak masuk sekolah, apalagi kalau sudah 2 bulan, pasti akan tertinggal. Iya betul itu. Ya baik sekali Bu Indah ya, saya bisa ajak sharing, akhirnya pikiran saya bisa terbuka sekarang. Ya Ibu, mungkin ini sudah jam masuk Ibu ya, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Saya juga mau izin masuk ke kelas. Terima kasih atas saran-sarannya Ibu dan waktunya mendengarkan cerita saya. Ya, saya juga berterima kasih karena Ibu sudah memikirkan tentang siswa kita sendiri. Iya, betul. Harus memikirkan solusi dari permasalahannya Ibu dan menceritakan kepada saya. Itu sangat baik sekali, Bu. Iya. Itu yang kita inginkan pada teman-teman guru kita di sini. Iya, terima kasih banyak Ibu Indah atas pengertiannya. Nah, saya harap kita bisa bertemu kembali ya untuk membahas kemajuan dari ini, solusi yang saya sudah rencanakan tadi ya. Iya, mungkin nanti bisa kita ketemu kapan lagi ya Ibu ya. Nanti Ibu ini dulu melaksanakan pengamatan dulu terhadap si Ani tadi. Kalau memang masih ada mungkin kurang masuk, baru kita ketemu lagi mencari solusi yang terbaik buat si Ani itu sendiri. Iya, betul Ibu Indah. Ibu Aisyah, Ibu Indah. Halo juga Ibu Sri. Oke, luar biasa sekali ya. Tadi saya sudah mengamati praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Indah dan Ibu Aisyah. Tadi Ibu Indah berperan sebagai coach dan Ibu Aisyah sebagai coachee ya. Oke, berdasarkan hasil pengamatan saya, tadi Ibu Indah sudah berperan sebagai coach dengan penuh presence atau kehadiran penuh, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah. Ibu Indah juga sudah mendengarkan dengan rasa dan empati untuk membantu Ibu Aisyah menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Ibu Indah sudah tanyakan dengan Ibu Aisyah. Saya rasa saya bisa menilai dari skala 1 sampai 4, ya apa yang sudah Ibu Indah lakukan itu ada pada tingkat paling atas, yaitu skala 4. Seperti itu. Ya, Terima kasih banyak Ibu Sri. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Aisyah. Apa kabar hari ini ibu-ibu semuanya? Baik. Ibu Aisyah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik juga. Nah, saya semakin semangat melihat ibu-ibu sekalian ini, Ibu Indah dan Ibu Sri. Nah, sebagai ini ya, kita sudah punya rencana ya, hari ini kita akan mengadakan praktik coaching, dan untuk itu saya ingin mengecek persiapan dari Ibu Sri sebagai coach. Sudah sejauh mana persiapannya? Oh iya, di sini saya berperan sebagai coach dan Ibu Indah akan menjadi coach saya. Nah, yang saya sudah persiapkan adalah bagaimana membuat alur percakapan model Tirta. Yang pertama saya menggunakan tujuan terlebih dahulu, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi Ibu Indah nanti, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Seperti itu Bu. Nah, sepertinya persiapan Ibu Sri sudah sangat matang ya. Namun saya ingin mengingatkan kembali bahwa sangat penting memperhatikan kompetensi inti dari prinsip coaching ya. Benar sekali. Yang pertama itu menghadirkan atau kehadiran secara penuh, di mana ibu sebagai coach itu harus berhenti dulu sejenak dari segala aktivitasnya, fokus sama coaching. Kemudian mendengarkan dengan aktif, ya dengarkan, jangan mengelak dulu. Kemudian yang ketiga, mendengarkan dengan rasa. Posisikan ibu berada di lihat dalam keadaan si coaching ya. Kemudian yang terakhir, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Nah, untuk lebih detailnya lagi Ibu Sri lebih tahu.
Baik, apakah sebelum ini ya, sebelum lanjut apakah ada pertanyaan? Sebenarnya tidak ada ya Ibu Indah ya? Sudah jelas semua. Sudah jelas ya, sudah siap. Baik, kita akan melakukan private coaching. Nanti saya sebagai supervisor akan mengamati ibu-ibu sekalian melakukan. Semoga private-nya lancar ya. Assalamualaikum. Ibu Indah, waalaikumsalam. Silahkan duduk ya Ibu Indah. Sepertinya baru keluar dari kelas ini Ibu Indah ya? Iya Bu, baru keluar dari kelas, saya kewalahan Bu. Ya seperti itulah Bu, namanya kita sebagai seorang pendidik ya, bukan hanya mengajar. Saya melihat agak sedikit murung-murung ini Bu Indah. Ada yang bisa saya bantu mungkin? Itulah Bu, saya menghadap ibu ini, soalnya ada masalah dari waktu saya keluar dari kelas tadi. Soalnya kalau dalam pembelajaran saya, waktu saya melakukan proses belajar mengajar di kelas, anaknya selalu ribut dan tidak fokus dia. Oh iya, berarti Bu ketika Ibu masuk Ya. dalam proses belajar mengajar itu lebih seringnya anak-anaknya ribut di dalam Iya, kelas. ribut, Bu. Seperti itu Bu ya. Oke. Kalau Ibu Indah bisa berikan gambaran ya, bagaimana proses belajar mengajar yang sudah Ibu Indah lakukan di dalam kelas? Proses belajar mengajar itu biasanya seperti biasa. Iya. Mungkin dipikir anak-anak masih monoton kan, jadi Iya. mungkin mereka itu lebih banyak bermain daripada memperhatikan saya. Oke, baik Ibu Indah. Kalau mendengar masalah yang Ibu Indah sampaikan tadi itu memang itu pasti menjadi tantangan yang begitu sulit ya. Mari kita coba mulai dengan mengidentifikasi tujuan apa yang Ibu Indah dapatkan dalam sesi coaching kita pada hari ini. Untuk melakukan strategi untuk menangani masalah pada anak yang ini tadi, yang suka keluar masuk bermain dan tidak fokus pada pembelajarannya. Ya, betul sekali Ibu Indah. Oke, Anda bisa memberikan informasi mengenai perilaku murid yang ada di kelasnya Ibu Indah. Apakah itu terjadi di setiap pembelajaran atau di kelas-kelas tertentu saja atau seperti apa itu? Kadang hampir semua, tapi tidak setiap saat. Nah, waktunya kalau memang mereka tidak fokus ya mereka bermain sambil kore-kore temannya. Oh iya, berarti tidak di setiap waktu ya, hanya ada waktu-waktu tertentu. Iya. Nah, kalau Ibu Indah melihat pengalaman Ibu Indah sebelum-sebelumnya, apakah pernah di saat itu mereka betul-betul fokus memperhatikan Ibu Indah, tidak ribut? Nah, di saat itu apa yang Ibu Indah lakukan sehingga mereka itu fokus? Apakah Ibu Indah sudah pernah melakukan pembelajaran sebelumnya yang membuat anak-anak lebih fokus? Biasanya kalau mereka fokus itu pada saat saya memperlihatkan video-video atau permainan atau berupa game-game, mereka fokus. Oh iya, benar-benar. Ya, jadi ketika Ibu Indah melakukan pembelajaran dengan pemanfaatan media, jadi mereka bermainnya atau ributnya itu lebih kurang atau sama sekali tidak ada ya, karena mereka fokus. Dan maksudnya biasanya ribut, tapi ribut pada saat melihat itu, bukan berarti ributnya bukan masalah pembelajaran. oh iya, benar. Oke. Nah, mari kita lanjut pada informasi berikutnya. Bisakah Ibu Indah memberikan banyak informasi tentang perilaku khusus yang sudah dilakukan atau diterapkan untuk murid-murid ini? Misalkan apa yang telah Ibu Indah coba untuk mengatasi masalah ini? Kemarin waktu ada yang membuat kegaduhan dalam kelas, saya sudah panggil mereka berapa orang, kemudian menasehati dan membuat perjanjian. Jangan sampai mengulanginya kembali. Seperti itu. Oke, setelah Ibu Indah melakukan proses seperti itu, apa yang terjadi? Untuk yang beberapa orang mereka alhamdulillah berubah karena mereka disuruh buat perjanjian. Oke, berarti namun masih ada juga yang masih tetap melakukan kegaduhan atau Iya, melakukan kegaduhan, tapi tidak seberapa banyak lagi kan, sudah mulai berkurang. Oke, selain itu di dalam pembelajaran
tadi Ibu Indah sudah menerapkan penggunaan video ya, Iya. video, kemudian ada games, seperti itu. Oke, saya rasa apa yang Ibu Indah lakukan itu sudah sangat baik, Bu. Tinggal bagaimana Ibu Indah terus konsisten untuk melaksanakan apa yang Ibu Indah bilang tadi itu. Mungkin itu belum dilakukan. Mari kita sama-sama berefleksi dalam hal ini, kemudian kita susun rencana bagaimana rencana Ibu Indah ke depannya supaya pembelajarannya Ibu Indah itu membuat anak-anak lebih aktif sehingga mereka tidak ribut di dalam kelas. Bagaimana menurut Ibu Indah? Kalau menurut saya sih, saya akan merubah perilaku saya terhadap kelas-kelas yang saya ajar, terutama dengan banyak konsisten atau sering melakukan memutar video pembelajaran yang mereka tidak bosan, dan mungkin lebih banyak games-games yang berkaitan dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Oh iya benar sekali Bu. Jadi kalau bisa saya menarik kesimpulan ya, mungkin di pembelajaran sebelumnya itu Ibu Indah lebih monoton gitu, sehingga anak-anak mungkin merasa bosan. Jadi rencananya Ibu Indah ke depan mungkin lebih efektif tentang penggunaan media pembelajaran, kemudian melakukan games gitu ya. Oke Ibu Indah, jika kita melakukan refleksi ya dari skala 1 sampai 10, menurut Ibu Indah, pembelajaran yang Ibu Indah lakukan saat ini itu berada pada tahapan atau skala berapa? Kalau yang ini saya lakukan itu sepertinya 1 sampai 6. Ya, kalau 1 sampai 10 berarti Sementara ini ada di skala 6 seperti Ya. itu ya Bu Indah. Oke, jadi harapannya Ibu Indah bagaimana? kalau saya akan beranjak ke 10, otomatis harus melakukan perubahan agar anak-anak itu tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Iya, benar sekali. Berarti Ibu Indah ingin meningkatkan skala yang tadinya berada di nomor 6 ya, ingin mencapai ke 10 seperti itu. Oke. Kalau boleh saya tahu, menurut Ibu Indah, apa yang membuat anak-anak ini selain pembelajarannya Ibu Indah yang monoton, yang Ibu Indah sampaikan tadi itu, selain itu kira-kira apa lagi yang membuat anak-anak ini merasa bosan di dalam kelas atau menerima pembelajaran? Biasanya anak-anak itu karena mereka ingin mau minum, dia keluar masuk. Padahal ada temannya yang manggil dari luar. Akhirnya mereka keluar, jadi ributlah dalam kelas. Oh iya, seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah banyak fakta-fakta yang Ibu Indah sampaikan. Nah, terkait rencana tadi itu, rencana dalam pembelajaran, Ibu Indah sudah berniat untuk melakukan perubahan dalam proses belajar mengajar dengan pemanfaatan media ya, seperti itu Ibu Indah. Oke, mengenai masalah anak yang ribut karena keluar masuk itu nanti apa yang akan Ibu Indah lakukan? Kalau untuk itu nanti saya panggil mereka ke ruangan saya melalui kesepakatan kelas, karena sudah pernah saya beritahu pada mereka bahwa kesepakatan kelas itu memang sudah saya buat, terutama jangan keluar masuk pada saat pembelajaran dimulai. Kalau memang ada mungkin buang air kecil atau ada kegiatan lain harus minta izin. Oke. Ya, saya rasa tindakan yang Ibu Indah lakukan itu sudah benar. Tinggal bagaimana konsistensinya Ibu Indah dalam penerapannya nanti. Oke, saya rasa itu memang langkah yang paling bagus untuk menghadapi masalah yang Ibu Indah hadapi saat ini. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawabnya Ibu Indah, bagaimana nanti ke depannya untuk konsistensi yang Ibu Indah akan lakukan. Dimulai dari kapan ini prosesnya? Ya, kalau boleh sekarang. Oke, berarti Ibu Indah akan ada jam pelajaran sebentar. Iya, nanti sebentar lewat jam istirahat. Saya ada jam pelajaran. Ya, jadi sebentar ini Ibu Indah sudah mau melakukan perubahan tentang mengenai pola atau cara mengajar Ibu Indah ya, dan juga penggunaan atau pemanfaatan media. Oke. Nah, bagaimana caranya Ibu Indah untuk mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Ibu Indah sampaikan tadi itu? Mengukur keberhasilan mereka dengan tingkat kedisiplinan yang mereka lakukan. Oke. Mungkin dalam hal akademik, Ibu Indah bisa melihat
perubahan dari perbaikan nilai mereka, seperti itu ya Ibu Indah. Oke. Setelah itu Ibu, apa saja dukungan yang Ibu Indah butuhkan agar proses atau rencana aksi yang sudah Ibu Indah buat tadi itu bisa berjalan dengan efektif? Kalau saya maunya kerjasama dengan sesama guru. Nah, sesama guru, anak-anak yang dalam kelas juga itu sendiri, kemudian guru BK dan kepala sekolah. Kalau mengenai fasilitas, Kalau fasilitas, alhamdulillah ada. oke, berarti aman ya. Jadi lengkap ya, untuk fasilitas lengkap. Kemudian tinggal bagaimana Ibu Indah berkolaborasi dengan rekan sejawat, seperti itu ya. Oke, Itu sekali. jadi menurut Ibu Indah kesimpulan dari coaching kita pada hari ini bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya menemukan suatu solusi dari kekacauan dalam kelas itu, maksudnya anak-anak yang berbuat keluar masuk. Alhamdulillah ada solusi yang saya dapatkan pada hari ini. Sehingga dengan begitu saya bisa konsisten dengan apa yang saya berikan tentang video pembelajaran atau metode-metode yang bagus untuk saya ajarkan pada siswa saya. Iya, terima kasih juga Ibu Indah saya ucapkan. Ibu Indah sudah mau berbagi dengan saya, berbagi pengalaman, sehingga saya juga merasa tercerahkan ya. Saya juga bisa menerapkan apa yang Ibu Indah sampaikan tadi itu dalam pembelajaran saya nantinya untuk mengatasi masalah-masalah terutama terkait kebosanan murid ya dalam menerima materi. Terima kasih Ibu Sri, saya sangat bersyukur karena Ibu Sri sudah mau mendengarkan keluhan saya tentang kelakuan atau sikap anak-anak pada saat saya masuk pembelajaran. Oke. Terima kasih Ibu Sri. Iya, sama-sama Ibu Indah. Kapan kita akan bertemu kembali ini untuk membicarakan hasil dari penerapan yang Ibu Indah lakukan tadi itu? Misalnya kita akan melakukan evaluasi kembali. Mungkin sekitar 1 bulan begitu Bu. Harus kita pantau dulu, kita melakukan evaluasi dulu pada saat saya sudah masuk dalam kelas. Kalau memang ini nanti saya informasikan ke Ibu lagi. Oke, ditunggu informasinya Ibu Indah. Jadi saya rasa Ibu Indah sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Indah hadapi berdasarkan percakapan yang sudah kita lakukan tadi itu. Jangan lupa Ibu Indah tetap semangat demi mencerdaskan anak bangsa. Ya, kita harus bersemangat semua Ibu. Ya, semoga apa yang Ibu Indah terapkan berdampak positif nantinya ya terhadap pembelajaran Ibu Indah. Alhamdulillah Ibu, semoga kita menjadi guru yang disenangi oleh murid-murid kita. Ya, benar sekali Ibu. Sebagai guru kita harus menjadi guru yang berpihak pada murid dan melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Oke, terima kasih Bu Indah. Oh iya, Waalaikumsalam, Ibu Aisyah. Silakan duduk Ibu Aisyah. Oke, terima kasih Bu Sri, Bu Indah. Tadi luar biasa ya praktek coachingnya. Saya sudah mengamati dari depan tadi. Untuk prakteknya sendiri itu sudah bagus ya, sudah mengikuti alur tirta, dan Ibu Sri sebagai coach itu sudah menerapkan alur tirtanya dengan baik, dengan diawali dengan menyatakan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah juga tadi, kemudian ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Ibu Indah bisa memunculkan ide-ide dari pertanyaan dan pertanyaan yang Ibu bangun juga berdasarkan jawaban dari Ibu Indah. Jadi memang betul-betul ada hadir ya pertanyaan berbobot, kemudian listening atau mendengarkan secara aktif itu sudah ada, kemudian kehadiran penuhnya juga, presence-nya sudah terlihat juga dengan Ibu fokus terhadap coaching yang ada di depan Ibu. Nah, sangat luar biasa sekali. Nah, itu yang bisa saya beri feedback ya jika saya ingin memberikan penilaian menggunakan angka. Nah, Ibu sebagai coach dan Ibu Indah sebagai coach itu sudah berada di angka 4, luar biasa. Dari skala 1 sampai 4. Oh iya. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Aisyah. Sama-sama. Sudah memotivasi kami dan sudah memberikan pengamatan, penilaian terhadap pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana kabar Ibu Aisyah dan Ibu Sri? Alhamdulillah baik Ibunda. Ya, alhamdulillah sehat, baik. Pada kegiatan ini kita akan melakukan proses coaching ya, antara Ibu Aisyah sebagai coach dan Ibu Sri Mulyadi sebagai coaching. Ya. Jadi untuk Ibu Aisyah, apakah sudah ada rencana untuk Ibu tentang masalah ini? Ya, untuk persiapan coaching saya akan menggunakan Alkitab sebagai teknik coaching kali ini, di mana di situ ada akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot pastinya. Begini Bu ya, sebagai coach harus memperhatikan kompetensi inti dari proses coaching itu sendiri, seperti kehadiran penuh, dan yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mendengarkan dengan rasa, dan yang keempat membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi itu yang harus Ibu perhatikan untuk bertanya pada coaching. Morning Bu Aisyah. Morning Ibu Sri. Saya boleh duduk di sini tidak? Boleh, silakan. Begini Bu, baru habis mengajar. Iya ya, Ibu baru keluar. Saya dari tadi loh di sini. Ibu Aisyah punya waktu tidak? Ini ada sekitar 30 menit lagi sebelum masuk ke kelas. Soalnya saya butuh di coaching hari ini. Oh iya. Ini ada sedikit masalah nih, kalau saya tidak mengganggu, saya minta waktunya Ibu sebentar. Apa yang disampaikan Ibu Sri? Ini Bu, tadi kan saya baru keluar dari kelas, baru selesai mengajar, dan ternyata masih ada beberapa siswa itu yang vocabulary-nya itu masih sangat minim, sehingga saya takut ketika saya akan terus menyampaikan materi, mereka akan ketertinggalan materi gitu. Jadi saya butuh bantuan Ibu yang mungkin bisa membantu saya menemukan solusi atau bagaimana. Gitu ya. Jadi Ibu Sri butuh solusi untuk mengatasi muridnya ini ya yang kekurangan ketertinggalan pelajaran karena vocabnya kurang seperti itu. Iya Bu, soalnya masalah di kelas itu karena mereka itu yang teman-teman yang lain itu sudah banyak vocabulary yang bisa mereka kuasai, namun ada beberapa siswa ini yang memang masih sangat butuh perhatian lebih, karena memang vocabulary-nya mereka itu masih sangat minim gitu, masih banyak yang kurang gitu Bu Aisyah. Oke, dari informasi yang Ibu Sri sampaikan, kira-kira apa ya penyebabnya sehingga anak-anak itu vocabnya masih kurang? Kalau saya melihat dari jenjang SMP itu, sebagian anak-anak yang aktif, gurunya aktif di SMP itu mereka bahasa Inggrisnya lebih bagus dibanding dengan yang dari beberapa siswa dari sekolah tertentu. Ya, saya berpikir mungkin karena pengalaman mereka di SMP masih kurang, sehingga ketika mereka masuk di SMA itu sepertinya tertinggal dengan teman-temannya yang asalnya dari SMP yang lain, seperti itu Bu. Jadi ditambah lagi mereka kan ini mungkin malas untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi mereka hanya mengharap ketika saya masuk mengajarkan bahasa Inggris baru mereka mau belajar bahasa Inggris. Sementara mungkin teman-temannya yang lain itu mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri, sehingga mereka vocabulary-nya itu bisa meningkat seperti itu Bu. Nah, baik. Terima kasih informasinya Ibu Sri. Kalau saya melihat di sini Ibu Sri ingin siswanya vocabnya meningkat ya. Iya Bu. Nah, berdasarkan penilaian Ibu Sri untuk menilai peningkatan vocab mereka itu sekarang berada di skala apa ya?
Iya, kalau saya melihat secara umum, sepertinya untuk vocabnya mereka itu berada di skala, kalau skala 1 sampai 10 ya, sepertinya berada di skala 1 sampai 7, Bu. Betul. Nah, kemudian Ibu Sri ingin kondisi ideal penguasaan vocab mereka itu seperti apa? Ya, tentunya sebagai seorang guru ya, saya mengharapkan semua peserta didik saya itu berada pada tahap atau di skala 10. Mereka semua bisa berada di di jenjang yang sama dalam berbahasa Inggris seperti itu. Jadi tidak ada anak-anak yang tertinggal seperti itu, Bu. Harapan saya. Ya, bagus sekali harapannya Ibu. Nah, jika hal itu sudah tercapai, kira-kira apa nih faktor yang bisa mendukung mereka agar bisa meningkatkan vocabnya? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Kalau saya pikir-pikir, dulu saya pernah sebelum memulai pembelajaran, saya pernah meminta mereka untuk menyebutkan dulu nama-nama benda atau nama-nama hewan atau kosakata yang mereka pahami untuk diulang-ulang sehingga temannya yang lain itu bisa mendengarkan apa yang mereka bilang, kemudian mereka pun bisa mengetahui, oh ternyata seperti meja, oh meja bahasa Inggrisnya ternyata table, oh kalau guru itu bahasa Inggrisnya adalah teacher, seperti itu. Jadi mereka bisa belajar sambil mendengarkan apa yang disebutkan oleh teman-temannya yang sudah banyak vocabnya. Itu yang saya terapkan dahulu. Berarti itu sudah dilaksanakan sebelumnya. Iya. Bagaimana perasaan Ibu Sri ketika melaksanakan itu dan dampaknya ke anak-anak itu bagaimana? Ya tentunya sangat senang ya Bu, karena melihat motivasi anak-anak dalam belajar, mereka antusias ketika mendengarkan temannya, mereka jadi tahu, oh ternyata bahasa Inggris ini bahasa Inggrisnya, seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang teknik itu masih bisa tidak diterapkan untuk anak-anak yang baru Ibu Sri ajar sekarang? Iya ya Bu, sepertinya bisa. Mungkin hanya karena saya sedang banyak kesibukan sehingga saya tidak meneruskan itu, tidak melaksanakan itu secara konsisten. Jadi mungkin saya berpikir mungkin saya harus melaksanakan itu kembali secara konsisten. Nah, itu bagus sekali itu teknik. Terima Baik, kasih. apakah Ibu Sri punya rencana untuk melaksanakan teknik itu kembali kepada peserta didiknya yang sekarang? Oh iya, benar sekali ya Bu ya. Iya, saya sepertinya berencana untuk melaksanakannya. Kemarin saya kurang konsisten Bu untuk melaksanakan itu karena memang banyak kesibukan yang saya hadapi sekarang ini. Namun ya sepertinya karena itu adalah hal yang efektif untuk meningkatkan kosakata murid-murid saya. Ya, mungkin mulai besok saat masuk di kelas 10 saya akan mulai menerapkan itu. Jadi mereka akan saya minta di awal sebelum memulai pembelajaran, saya akan meminta mereka untuk menghafalkan vocabulary atau kosakata terlebih dahulu, dimulai dari apa-apa yang mereka tahu, kemudian teman yang lain akan mengamati atau mendengarkan dan mengulangi, seperti itu ya Bu ya. Berarti repetition. Iya. Bagus ya itu teknik. Nah, jika Ibu menerapkan itu, apakah Ibu Sri membutuhkan dukungan? Apa saja dukungan yang dibutuhkan atau fasilitas apa gitu? Iya, saya juga sudah memikirkan, misalkan nanti saya membutuhkan LCD proyektor dan juga laptop karena berdasarkan gaya belajar murid ya Bu ya, ada beberapa anak yang memang gaya belajarnya visual, kemudian ada yang gaya belajarnya kinestetik dan juga auditori, seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan menggunakan alat bantu LCD dan laptop juga dalam pembelajaran saya supaya tidak hanya mendengarkan, mereka juga melihat secara visual kosakata yang masih asing di telinga mereka, begitu ya. Iya benar sekali. Ya bagus sekali ya rencananya Ibu Sri.
Nah, ketika kita memfasilitasi murid dengan kebutuhan-kebutuhannya, kita fasilitasi. Nah, dengan teknik Ibu Sri tadi itu sudah sangat baik sekali. Nah, kira-kira kapan ini akan dilaksanakan? Kebetulan mereka masih baru fresh ya, baru lulus dari SMP. Sekalian saya akan melakukan asesmen diagnostik mengenai sudah sejauh mana kosakata yang mereka miliki, sehingga saya itu akan mempermudah penerapan pembelajaran bahasa Inggris nanti ke depannya. Iya, lebih kontekstual, benar sekali Bu. Nah, baik Ibu Sri, karena waktu kita ini juga ya sudah mau masuk ini. Dari kegiatan kita hari ini apa ya yang bisa Ibu simpulkan begitu? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Aisyah. Jadi pikiran saya terbuka kembali yang tadinya saya berpikir, jadi teringat kembali. Oh iya, dulu saya pernah melakukan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kosakata mereka. Namun karena berbagai kesibukan saya tidak sempat. Tapi terima kasih Ibu Aisyah sudah mengingatkan kembali. Jadi saya berencana mulai besok saya sudah mulai konsisten melaksanakan itu di awal pembelajaran. Jadi mereka akan berlatih untuk menyebutkan beberapa kosakata yang mungkin saja asing bagi teman-teman yang lain, sehingga teman-teman yang lain itu juga bisa belajar dari teman-temannya yang sudah bisa. Seperti itu sekali Bu Sri, itu juga jadi refleksi untuk saya nanti, bisa ya saya terapkan ilmunya juga ya Bu Sri. Nah, untuk kalau Ibu Sri sudah menerapkan, nanti kita bisa ini lagi ya, bertemu kembali untuk membahas bagaimana kemajuan dari siswa-siswa. Terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih nih Bu Aisyah sudah diberikan waktu untuk bertukar mendengarkan keluh kesah saya mengenai pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Baik Ibu Sri, kira-kira kapan ini kita akan bertemu kembali untuk mengevaluasi kemajuan dari proses atau teknik yang Ibu akan terapkan nanti dengan peserta didiknya, supaya nanti itu bisa jadi refleksi buat saya juga. Benar sekali Bu. Mungkin nanti setiap 3 bulan atau saat mid semester ya Bu ya, nanti saya akan berdiskusi kembali dengan Ibu Aisyah. Jangan bosan-bosan ya. Iya, tidak apa-apa. Saya akan berdiskusi dengan Ibu Aisyah mengenai apakah ada perubahan yang terjadi dengan peserta didik saya setelah saya menerapkan kembali dengan konsisten. Seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Aisyah sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak. Iya, baik Ibu Sri, nanti jangan sungkan ya untuk menghubungi saya jika ada pertanyaan. Ayo Ibu Sri, kita masuk ke kelas. Iya, saya juga masih ada kalau jam sudah aman, tinggal besok. Iya benar. Semangat Ibu Sri. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Aisyah, Ibu Sri. Sudah segar-segar ya? Iya, sudah selesai praktek Ibu. Sudah plong. Tadi saya sudah melakukan pengamatan, mengamati tentang coaching yang dilakukan Ibu Aisyah sebagai coach dan Ibu Sri sebagai coach ya. Iya. Kalau yang menurut penglihatan saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Aisyah sebagai coach itu sudah bagus, karena dengan mendengarkan penuh apa yang diceritakan oleh Ibu Sri sebagai sebagai coach tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sri itu sendiri. Kemudian Ibu Aisyah juga tentang kehadiran penuh ya, menerima semua apa yang diceritakan oleh Ibu Sri tadi. Jadi mungkin semua yang terkait dengan tentang alur tirtanya juga sudah sempurna, dan mungkin kalau menggunakan skala mungkin yang terbaik lah
buat coaching kali ini antara Ibu Aisyah dan Ibu Sri. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh, terima kasih atas umpan baliknya. Terima kasih juga Ibu Aisyah, Ibu Indah. Baiklah, demikian video praktek coaching dari kami. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan dapat membuat para guru-guru di seluruh Indonesia bergerak, Bergerak, menggerakkan. Salam guru penggerak.